Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya di dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Karena Tuhan saja kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Galatia pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Secara khusus saya akan baca ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman-Nya berkata demikian, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita menjadi hamba Yesus Kristus. Saya percaya suatu kehormatan yang luar biasa kalau kita manusia berdosa, manusia kotor, manusia najis, manusia durhaka, kalau kita bisa menjadi hamba Yesus Kristus. Karena hina tidaknya seorang hamba sangat ditentukan oleh kepada siapa ia mengabdi. Kalau kita mengabdikan hidup ini kepada Yesus Kristus, maka kita menjadi hamba Yesus Kristus. Dan saya percaya itu suatu kebanggaan bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Menjadi hamba Yesus Kristus tidak berarti bahwa kita harus menjadi seorang pendeta. Malah bisa jadi kita punya jabatan pendeta, tapi kita bukan hamba Yesus Kristus. Hamba Yesus Kristus adalah orang yang mengabdikan hidupnya bagi Yesus Kristus. Jadi siapapun kita, walaupun kita mungkin kita tidak punya gelar, punya status jabatan sebagai pendeta, tapi kalau kita menghambakan diri kepada Yesus Kristus, maka sesungguhnya kita adalah hamba Yesus Kristus. Lalu apa yang dituntut dari kita kalau kita menjadi hamba Yesus Kristus? Setidaknya ada dua hal yang dituntut dari kita. Yang pertama, dalam ayat 8 sampai 10, dalam mulai ayat 6, ayat 8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Di sini kita melihat bahwa menjadi hamba Yesus Kristus yang pertama adalah kita harus memberitakan Injil yang benar. Bukan Injil yang salah, bukan Injil yang palsu. Seperti yang diterima oleh jemaat Galatia pada waktu itu. Di mana mereka menerima ajaran-ajaran yang menyesatkan bahwa dengan melaksanakan sunat, melaksanakan hukum Taurat, mereka akan memperoleh keselamatan. Itu adalah Injil yang palsu. Itu Injil yang menyesatkan. Dan itu bukan Injil. Jadi Injil yang sebenarnya adalah bahwa hanya karena iman kita kepada Yesus Kristus, sehingga kita boleh memperoleh keselamatan. Bukan karena kita melakukan hukum Taurat, dan bukan juga karena kita disunat. Jadi di sini kita melihat sebagai hamba Yesus Kristus, kita dituntut untuk memberitakan Injil yang benar. Jangan Injil yang salah, jangan Injil yang sebenarnya bukan Injil. Karena firman-Nya berkata, siapapun yang memberitakan Injil yang lain, maka terkutuklah dia. Jadi sebagai hamba Yesus Kristus, kita dituntut untuk memahami Injil secara baik dan benar. Dan kita menyampaikan Injil, memberitakan Injil yang benar. Bukan Injil yang tidak benar. Hal yang kedua, tuntutan bagi kita menjadi hamba Yesus Kristus dalam ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan
kepada manusia. Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Paulus berkata, dia bukan hamba Kristus kalau dia berusaha untuk berkenan kepada manusia dan bukan berkenan kepada Allah. Kalau dia hanya berusaha untuk mencari kesukaan manusia dan bukan kesukaan Allah. Jadi itu berarti bahwa hamba Kristus yang kedua yang dituntut adalah mencari kesukaan Allah, bukan kesukaan manusia. Berusaha untuk berkenan kepada Allah dan bukan berkenan kepada manusia. Jadi ini hal yang kedua yang dituntut dari kita ketika kita menjadi hamba Yesus Kristus adalah yang kedua, mari kita mencari kesukaan Allah. Mari kita berusaha untuk menyenangkan hati Allah. Mari kita berusaha berkenan kepada Allah. Itulah hamba Kristus. Berusaha menyenangkan Kristus, berusaha berkenan kepada Kristus, berusaha melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Kristus. Itu yang dituntut dari kita sebagai hamba Yesus Kristus. Jadi ada waktu kita akan diperhadapkan pada dua pilihan. Kita akan mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah. Kita akan diperhadapkan pada dua pilihan, akan berkenan kepada manusia atau kita akan berkenan kepada Allah. Kalau kita hanya berusaha untuk berkenan kepada manusia, maka firman Allah berkata berarti kita bukan hamba Kristus. Hamba Kristus adalah berusaha untuk menyukakan hati Allah, berusaha untuk menyenangkan Kristus, berusaha untuk berkenan kepada Kristus. Itulah hamba Yesus Kristus. Jadi ini menjadi suatu doa kita, juang kita, pergumulan kita sebagai hamba Yesus Kristus supaya kita bertindak yang menyenangkan hati Tuhan. Kita melakukan sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Sesuatu yang berkenan kepada Allah. Karena itu yang dituntut dari kita sebagai hamba Yesus Kristus. Jadi kita berusaha untuk berbuat hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Itu yang penting bagi seorang hamba Kristus. Kita berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Allah. Berusaha untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Tapi sebaliknya, kita berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan senangi. Dan tidak melakukan apa yang Tuhan benci. Itu yang Tuhan kehendaki bagi kita ketika kita menjadi hamba Yesus Kristus. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa, puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang boleh mengajar dan menasihati kami menjadi hamba Yesus Kristus. Tolonglah kami supaya kami selalu memberitakan Injil Kristus yang benar. Tolonglah kami untuk kami selalu mencari kesukaan Allah, selalu berusaha menyenangkan hati Allah. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.